A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Rahasia Cantik Kakak Iparku yang ditulis oleh Lavela. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, Mang Sukir mohon supportnya dan dukungannya untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan cerita-cerita Mang Sukir. Tak usah berlama-lama, mari kita lanjut ke ceritanya. Aku memejamkan mata, perlahan ku tarik napas dalam dan menghembuskannya secara perlahan. Keadaan ini tak lagi mudah. Aku seolah terjebak di dalam lorong yang tak tahu kapan keluar dari tempat ini. Mataku terbuka lebar bersamaan dengan ide yang muncul di kepalaku. "Dek, kamu masih di dalam?" Aku menoleh ke arah pintu. Itu suara Mas Danur dan nada bicaranya lembut seperti ia yang biasanya. Tak lama pintu terbuka dan itu benar Mas Danur. Ia berjalan perlahan menghampiri ranjang yang diletakkan di tengah-tengah ruangan ini. "Kamu baik-baik saja kan, Dek?" Tanyanya semakin dekat dan hendak meraih tanganku. Mas Danur mengangguk. Ia memelukku. Aku menghela napas lega merasakan energi positifnya. Akhirnya aku berani membalas pelukannya. Melihat ke arah pintu kamar yang terbuka, aku melepaskan dekapan. "Di mana ibu, Mas?" Tanyaku menatap wajahnya. "Sedang istirahat di kamarnya," jawabnya. Mendengar itu aku berniat untuk mendatangi ibu. Namun sebelum kulakukan, Mas Danur memperingati lebih dulu agar tak mengganggu ibu sementara waktu. Aku menuruti permintaan Mas Danur, namun pikiranku belum tenang. "Mas, ada yang salah dengan..." "Shh." Mas Danur meletakkan telunjuknya di tengah bibirku. Aku menoleh ke arah pintu, lalu beranjak untuk menutupnya dan kembali berbisik padaku. "Jangan lakukan apapun. Jangan ikut campur." Alisku tertaut saking herannya dengan ucapan yang kudengar keluar dari bibir suamiku sendiri. Maksudnya, Mas, kita harus melakukan sesuatu. Mbak Rahayu itu pakai ilmu." Lagi, bibirku dikunci dengan telunjuknya. "Pelankan suaramu, Dek," bisiknya. "Kita harus lakukan ruqyah," ujarku memelankan suara. Mata Mas Danur melotot. Ia terlihat begitu terkejut dan langsung menolak anjuranku barusan. Ia bahkan bersikeras aku untuk tak ikut campur. "Mas, kalau di ruqyah itu bisa..." Jangan, Dek." Mas Danur memukul ranjang berulang kali. Ia tampak kesal sekali. Apa ia kesal jika aku mengusik Mbak Rahayu? Apa dia ada sesuatu dengan kakak iparnya itu? Aku mencium bau tak beres. "Kamu gak macem-macem kan, Mas?" tanyaku mengintimidasi. Mas Danur menoleh. Awal tatapan kesal perlahan memudar kembali seperti semula. "Enggak sayang, aku ngapain coba? Kamu jangan mikir aneh-aneh." "Terus kenapa?" tanyaku. "Kenapa kamu kayak kesal? Gak suka dan ngehalangin aku untuk ruqyah Mbak Rahayu? Lihatlah, Mas, seminggu aku di sini tak bisa tidur tenang. Pak orang gila terus memikirkan hal aneh. Rumah ini harus dibersihkan." Aku beranjak berdiri, lalu ke lemari mengambil kitab Al-Quran kecil milikku dan keluar dari kamar. Pintu kamar sebelah tertutup. Aku tetap menghampiri dan berdiri di depan pintu. Aku membuka kitab suci di tanganku, lalu kupejamkan mata sambil mengucap basmalah. Aku membaca Al-Fatihah, lalu berlanjut ke surat Al-Baqarah 1-5. Aku ingat beberapa surat lainnya yang mana diajarkan saat meruqyah. Dulu, aku pernah meruqyah diriku sendiri
Jadi aku sedikit hafal. Baru selesai bibirku melantunkan ayat kelima, terdengar suara teriakan dari dalam kamar. Salah satu sudut bibirku menyungging. Aku berhasil. Menang dan semua akan terselesaikan. Kuteruskan membaca ayat yang kuingat untuk ruqyah. Dan suara teriakan itu semakin keras. Aku bahkan melantangkan suaranya. "Sudah, Dek!" Mas Danur keluar dari kamar. Aku menoleh sejenak dan melihat ia memegangi telinga. Mulutku berhenti membaca ayat suci. Kututup Al-Quran kecil di tanganku, lalu berjalan mendekati ke arah Mas Danur. "Kamu itu sebenarnya kenapa sih, Mas?" Tanganku langsung memegang lengannya. Mas Danur menurunkan tangannya, lalu meminta Al-Quran yang aku pegang. Namun, aku enggan memberikannya. "Udah, Dek. Jangan kayak gini. Jangan ikut campur. Nanti kamu bisa dalam bahaya." Ucapnya masih mencoba merebut kitab Al-Quran dari tanganku. "Kamu kenapa sih, Mas?" Sekuat tenaga aku mempertahankan kitab kecil milikku. Tetapi Mas Danur tak menjawab. Dadaku terasa bergemuruh, memikirkan ada sesuatu antara suami dan Mbak Rahayu. Wajar bukan atas praduga ini. Ia sudah terlihat aneh dengan menghalangiku untuk melakukan ruqyah. "Oke, aku minta maaf, Yang." Mas Danur berhenti menarik Al-Quran. "Kita masuk ke dalam yuk. Ada yang pengen aku bicarain." Aku menggelengkan kepala, lalu menoleh ke belakang. Pintu kamar Mbak Rahayu yang masih tertutup. Suara teriakan tak terdengar lagi sejak aku berhenti. "Mas, kakak iparmu itu harus diruqyah. Seharusnya kamu panggil ustadz di desa ini agar Mbak Rahayu bisa sembuh. Kamu malah menghalangin aku gini." Aku berbalik ke arah kamar sebelah. Tetapi Mas Danur langsung menghadang berdiri di depanku. Kedua tangannya dikatupkan, memohon agar aku tak melanjutkan usahaku. Seketika aku baru ingat bahwa di sini hanya aku yang terbebas dari sihir Mbak Rahayu. Apa karena itu Mas Danur menghalangi saat ini? Atau ada hubungan lain? "Aku mohon, Dek, jangan lakukan apapun. Kamu bisa dalam bahaya," ucapnya lagi. "Mas, akan lebih bahaya lagi kalau dibiarkan. Semua akan jadi mudah kalau diruqyah. Wanita itu, kamu dan rumah ini harus dibacakan. Kamu pikir semudah itu?" teriak Mas Danur mengejutkanku. Ia mengacak rambutnya, mengusap kasar wajahnya lalu mencengkram lenganku begitu kuat. Tanpa aba-aba Mas Danur menarikku ke kamar. Tiba di kamar, aku langsung dihempaskan ke ranjang. Baru aku hendak bangun dan berlari ke arah pintu, Mas Danur langsung mengunci dari dalam dan menyimpan kunci ke dalam saku celananya. "Please, dengerin aku dulu, Yang." Perlahan Mas Danur mendekat ke arahku. Aku yang ada di ranjang terus mundur hingga tiba di ujung. "Ah!" teriakan terdengar suara dari sebelah. Aku sampai terjatuh ke lantai karena kaget. Mas Danur langsung berlari ke samping ranjang dekat jendela dan membantuku berdiri. "Kamu gak apa-apa kan? Ada yang luka?" tanya suamiku itu mengecek seluruh tubuhku. Aku menggeleng. "Aku cuma jatuh dari kasur. Gak akan kenapa-kenapa, Mas." Senyum dari wajah Mas Danur menyihirku. Tangannya mengelus hijabku, lalu memintaku duduk di ranjang. Kami duduk bersebelahan menghadap ke jendela. Tangan kirinya Mas Danur ada di bahuku. Kepalaku ia rebahkan ke bahunya. Ada apa ini? Kenapa Mas Danur tiba-tiba selembut ini? "Dek." "Iya, Mas," jawabku, mendongak menatap sejenak wajahnya. Mas Danur mengelus-ngelus bahuku. "Sebagai istri bukannya kamu harus mendengarkan suamimu?" tanyanya. Aku terdiam.
Bibirku seolah terkunci untuk menjawab itu setelah banyak hal yang kubantah dari ucapan Mas Danur tadi. Sayang, istriku yang cantik, bisakan kamu menuruti ucapan suamimu, Dek? Kini kedua tangan Mas Danur memegang wajahku. Netraku beradu dengan kedua matanya yang indah. Mas, kita bisa panggil Ustadz. Mas Danur langsung menggeleng. Tidak ada Ustadz di sini. Desa kecil ini sudah kehilangan sosoknya tadi pagi. Mataku membulat. Maksudnya bapak tua tadi. Kalau gitu, bibirku dikunci dengan jari telunjuk Mas Danur. Turuti ucapanku, Dek. Semua ini tidak semudah yang terlihat. Kamu mungkin bisa membuat dia kesakitan, tetapi dia tak akan diam setelahnya. Dia bisa membuat kamu. Mas Danur menunduk dan tak melanjutkan ucapannya. Telapak tanganku menempel di pipinya. Kamu nangis, Mas? Enggak. Ucapnya mendongakkan kepala. Aku tahu ia berbohong. Sebenarnya ada apa sampai Mas Danur menitikkan air mata? Bersabarlah. Bersikap seperti biasa sampai harinya tiba. Kamu jangan pernah membicarakan dia lagi. Kita hanya sebentar di rumah, jadi itu tidak akan sulit. Harinya tiba. Aku hendak bicara lagi untuk bertanya arti kata harinya tiba itu. Namun Mas Danur malah mendekapku. Bisa kan, Dek? Aku bukan tinggal diam saja. Hanya... Lagi Mas Danur berhenti bicara. Bauku pun terasa basah, menandakan ia kembali menangis. Malam ini tidur. Kita bicarakan lagi saat tidak di rumah ini. Aku mengangguk. Melihat air mata yang tak bisa terbendung itu ada sesuatu yang telah melukai hati suamiku. Tak tega melihatnya bersedih. Aku memeluknya lagi. Singkat cerita, pagi ini Mas Danur membangunkanku lebih awal. Usai subuhan berdua, kami langsung mandi dan berangkat dengan pamit kepada ibu yang ada di kamar. Ibu istirahat saja ya, ucapku. Ibu mertuaku tiba-tiba mengeluh kurang enak badan. Biasanya ia sudah bangun sebelum azan. Tetapi hari ini ia malah tergulai lemas di ranjang. Sebelumnya Mas Danur mencarikan bubur di desa itu, lalu membawakannya untuk ibu. Saat ingin kusuapi, ibu menolak. Biar ibu makan sendiri. Kalian berangkat saja, nanti terlambat loh. Aku mengalah setelah terus gagal membujuk ibu untuk sarapan. Akhirnya aku meninggalkan kamar ibu dan langsung menghampiri Mas Danur. Suamiku sudah di atas motor memanaskan mesin. Saat hendak menaiki motor, aku mendengar suara deritan pintu. Jangan menoleh ke belakang, Dek. Mas Danur mengingatkanku. Aku mengangguk lalu segera menaiki jok belakang. Mas Danur membunyikan klakson. Lalu motor melaju meninggalkan rumah mertua. Semakin jauh motor dari rumah, aku semakin bernapas lega. Namun, saat melewati musola di desa ini, aku merasakan hawa yang berbeda. Perasaan baru sehari, halaman musola itu sudah begitu kotor. Sekelebat aku melihat seseorang di dalam musola. Bapak tua kemarin. Iya, itu seperti bapak yang tertabrak motor. Mas, berhenti. Aku menepuk keras bahu kanan Mas Danur. Mas Danur yang mendadak, hingga helm yang kukenakan membentur helm Mas Danur. Ada apa, Dek? Ada yang kelupaan? Aku menggeleng. Mas, lihat deh. Di musola itu, bapak yang kemarin selamat ya, Mas. Mas Danur mengikuti jari telunjukku. Itu bapak kemarin kan, Mas?
Tanyaku lagi melihat Mas Danur sudah celingukan, tetapi tak menjawab ucapanku. Mana dek? Ia malah bertanya balik. Ku perjelas di mana posisi bapak itu, padahal terlihat jelas dari tempat kami berada, yakni di depan musola ini. Namun, Mas Danur malah geleng-geleng dan kembali menghidupkan mesin motor. Kita berangkat aja sekarang, takut telat. Tunggu, Mas Danur tak melihat bapak tua itu. Aku menoleh kembali ke arah musola. Mataku meremelek lalu mengucap dengan kedua tangan. Namun, sosok itu tak lagi terlihat. Kemana bapak tua itu? Apa itu tadi bukan manusia? Saat aku menoleh kembali ke depan dan melihat ke arah spion. Mas, itu Kombar Rahayu ada di belakang kita. Mas Danur langsung melanjutkan motor dengan kecepatan tinggi. Pegangan, dek, jangan menoleh ke belakang. Namun, tiba-tiba ada sesuatu yang menabrak dari belakang, membuat aku dan Mas Danur terjatuh mencium aspal. Dek, kamu gak apa-apa? Mas Danur membuat motor kembali berdiri, lalu membantuku. Au, Mas, wajahku perih. Ucapku mengelus bagian pipi dan ada darah di jariku. Melihat wajahku terluka, Mas Danur tiba-tiba menangis. Rahayu biadab! Teriaknya kesal memukul jok motor. Tak lama terdengar suara tawa menggelegar. Refleks aku menoleh ke belakang dan tak ada motor atau apapun di belakang kami. Kini suara tawa itu terdengar menakutkan, juga mengerikan. Suara itu tak terdengar lagi. Mas Danur pun sudah sedikit tenang. Ia yang melampiaskan rasa kesal pada motornya sendiri, kini mendekatiku. Dek, aku mendongak. Sejak suara itu membuat bulu kuduku berdiri. Yang kulakukan hanya menunduk dengan bibir terus beristighfar. Tangan Mas Danur mengelus pipi kiriku. Maaf ya, semua gara-gara Mas. Kenapa jadi nyalahin diri sendiri, Mas? Tanyaku memegang tangannya. Mas Danur mendekati hingga kami tak berjarak, lalu berbisik. Dia akan kesal jika ada yang memuji cantik orang lain. Kepalaku berdiri tegak. Aku menoleh ke belakang lagi. Kini terlihat ada beberapa motor yang lewat. Matahari pun mulai menampakkan dirinya. Aku jadi teringat saat di dapur. Waktu panci jatuh ada Mbak Rahayu di sana. Saat itu penjual donat itu memuji wajahku. Aish, yang benar saja. Dia tak suka ada orang lain yang lebih cantik darinya. Begitu. Maka dari itu dia coba celakain kita gitu. Tanyaku pada Mas Danur sambil mendekat ke spion, hendak melipat pipi kiriku. Namun, aku terdiam melihat tak ada sedikit pun luka di wajahku. Aku melirik ke Mas Danur. Mas, apa darahnya banyak? Tanyaku. Suamiku itu mengangguk. Ia lagi dan lagi meminta maaf. Mbak Rahayu, gimana caranya dia bisa ngelakuin ini? Dia punya kekuatan sendiri, Mas. Dia dukunkah? Tanyaku mencengkram kaca spion. Hanya gelengan kepala yang kudapatkan. Mas Danur sama sekali tak menjawab perihal itu. Lebih baik sekarang kita mikir harus gimana. Kamu mau kita tetap kerja atau pulang? Aku menghela napas kasar. Kesal karena Mas Danur malah mengalihkan pembicaraan. Aku mau ke rumah temanku aja, jawabku cepat. Hanya Sasa yang aku punya sekarang. Aku harus bertemu dengannya di tempat kerja. Mas Danur menaiki motor miliknya. Aku duduk di belakangnya, berpacu dengan waktu. Mas Danur menambah kecepatan roda 2 ini. Selama perjalanan aku terus memandangi wajahku di kaca spion. Rasanya masih tak percaya.
Bagaimana bisa tidak terjadi apa-apa? Sementara yang Mas Danur lihat, pipiku tergores parah karena aspal. Anehnya, aku memang tidak merasakan perih. Singkat cerita, tanganku melambai ke arah motor Mas Danur pergi. Setelah menjauh dan tak terlihat lagi, aku berjalan ke pos pabrik, yang mana harus izin masuk karena terlambat. Meski Mas Danur sudah ngebut pun, aku tetap datang sesudah bel masuk. Karena jika mepet jam kerja di jalan akan terjebak macet. Maaf Pak, lihat wajah saya ada luka enggak? Tanyaku pada seorang satpam. Pak satpam itu mengecek, lalu menggeleng. Bersih gitu wajahnya kok Mbak. Aku sempat terdiam sejenak, malah kembali bertanya hal yang sama pada satpam lain. Bahkan saat memasuki pabrik, aku menghentikan karyawan random. Maaf, kok diam? Tanyaku pada pria muda di hadapanku ini. Entah siapa namanya. Mbaknya cantik, ucapnya. Aku melambaikan tangan di depan wajahnya. Maksud saya, pipi saya ada luka enggak? Ia menggeleng cepat. Gak ada, bersih mulus kok. Gak tergores ataupun luka Mbak. Terima kasih. Maaf mengganggu ya. Ucapku memohon maaf. Lalu berlalu dari hadapannya dan pergi ke lainku. Aku diberikan izin masuk pada supervisor. Lalu pergi ke meja jahitku. Baru saja duduk, Sasa mencolek badanku dari belakang. Ia menanyakan kenapa aku bisa terlambat. Nanti aku ceritakan. Jawabku mundur sedikit agar suaraku terdengar. Aku sudah terlambat. Pekerjaanku pun jadi menumpuk. Ku selesaikan target hari ini agar bisa pulang lebih awal. Hingga saat istirahat pun aku tidak keluar untuk makan. Hanya pergi sholat dan kembali menjahit. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.